إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang ada di dunia ini, siapapun dia, dari manapun dia berasal, apapun keadaannya, semua manusia ini memiliki keinginan yang sama. Apa itu hadirin yang mulia? Keinginannya adalah dia pengen hidup bahagia, dia pengen hidup tenang, dia pengen hidup tentram. Siapapun dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia ini punya ingin tentram, ingin bahagia, manusia mulai merenung bagaimana cara saya mendapatkan kebahagiaan. Di tengah-tengah dia merenung, tiba-tiba ada seseorang menaiki mobil mewah. Orang tadi turun di toko, dia belanja begitu banyak di toko tersebut. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang tadi punya pikiran, kayaknya saya ini akan bahagia kalau duit saya banyak. Saya akan bahagia kalau mobil saya mewah. Saya akan bahagia kalau rumah saya ini besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai sejak itu dia bekerja keras untuk mengumpulkan harta. Mulai hari itu dia bekerja keras untuk membeli mobil idaman dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini awal-awalnya sepertinya akan bahagia.
Tetapi hadirin yang mulia, pada akhirnya dia akan kecewa di dunia ini sebelum di akhirat. Kenapa hadirin yang mulia? Karena kenikmatan dunia ini, kenikmatan harta, itu adalah kenikmatan yang indah dan nikmat kalau belum dimiliki. Indahnya dunia niku nek disawang saking tebih, Pak. Ningali tiyang sugih kaya penak niku nek dereng sugih. Ningali tiyang rabi niku ketoke penak niku krana tesih jomblo. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini indah itu ketika dari jauh. Tetapi ketika dimiliki ternyata gitu-gitu aja. Ternyata kebahagiaan yang dibayangkan dia sebelumnya tidak ada sama sekali. Orang yang berjalan kaki, dia punya anggapan, saya sepertinya kalau punya sepeda ontel gitu kayaknya enak hidup saya. Akhirnya dia mulai kerja sampai akhirnya dia punya sepeda ontel. Setelah dia naik sepeda ontel, santai, dia nikmati sepedanya, tiba-tiba ada orang naik motor nyalip dia. Rusak sudah kebahagiaannya. Kita nek gadah motor malah teng markase luwih cepet. Luwih cepet mulehi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia kerja untuk membeli sepeda motor. Motornya datang, dia bahagia, dia jalan ke markas naik motor. Tiba-tiba hujan datang dan orang naik mobil terus jalan tanpa berteduh. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, rusak lagi kebahagiaan. Nek gung mobil gitu, gung marem gitu. Akhirnya tumbas mobil. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah berhenti sampai situ? Tidak. Nanti ada temannya punya mobil lebih mewah, pengen lagi. Setelah mobil paling mewah dibeli, lihat atas ada temannya naik pesawat, pengen lagi. Jadi dunia niku perkara indahnya itu ketika dipandang. Maka dikatakan ad-dunya mata'ul ghurur, menipu. Menipu itu di depannya kelihatannya manis, diselangi ternyata biasa aja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mencari kebahagiaan dengan dunia, dia tidak akan pernah bahagia. Karena apa hadirin yang mulia? Karena dunia itu ada penyakitnya. Dunia itu mendatangkan candu kepada kita. Suatu ketika ada seorang raja. Dia ini hidupnya penuh dengan kemewahan, tapi nggak bahagia. Dia melihat tetangganya itu miskin, rumahnya gubuk. Kalau hujan bocor, tapi kok bahagia sekali. Maka dia panggil menterinya, "Hei menteriku, saya ini kok iri dengan tetangga saya itu. Larat, elek, gak duwe apa-apa kok bahagia. Saya pengen dia itu juga merasakan sumpek seperti saya. Gimana caranya?" "Oh gampang Raja, gampang. Gimana caranya?" "Besok Tuan Raja silaturahim ke situ, kasih amplop kepada dia 950.000. Jangan digenapi, 950.000 aja." Hadirin yang mulia, maka besok raja itu bertamu, basa-basi dan lain sebagainya. Terakhir kali sebelum pulang pamitan,
niki Pak, ini ada hadiah sedikit, ada amplop. Maka dia gembira sekali. Dihitung itu isinya sama istrinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, lah kok gak 1 juta genep iki? Ini Pak, gak apa-apa. Nanti besok kita harus kerja lebih keras biar genep 1 juta. Maka besok kerja keras, dapat uang, dihitung 1.100.000. Wah, ini kayaknya kalau 2 juta itu lebih keren kayaknya. Cowari lagi. Sampai akhirnya mereka botak rambutnya, nggak bisa tidur demi untuk menggenapin uangnya. Maka raja senyum dengan bahagia. Alhamdulillah duwe konco stres saiki. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu fakta. Itu fakta. Kita mengatakan dunia membahagiakan itu karena kita belum pernah kumpul sama orang kaya. Coba sampean kumpul sama orang-orang kaya yang katanya duitnya miliaran, yang katanya duitnya sampai dompetnya nggak bisa ditekuk. Apa bahagia mereka? Tidak. Saya punya teman-teman stres kabeh sini. Mobilnya ratusan, tiap hari nggak bisa tidur kecuali harus minum pil tidur. Nek jenengan mboten usah ngangge pil tidur, larang lungguh teng bayan tangi-tangi mun bar. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mencari kebahagiaan dengan harta kecewa, ini baru di dunianya. Belum di akhiratnya, hadirin yang mulia. Orang itu kalau kaya, semakin banyak duitnya, semakin banyak hisabnya. Dikatakan halaluhu hisab wa haramuhu azab. Rizki seorang manusia itu halalnya urusannya panjang, haramnya siksa Allah. Maka hadirin yang mulia, pokoknya jangan pengen bahagia dengan harta. Insyaallah dimana. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang punya anggapan saya akan bahagia, saya akan berjaya kalau pangkat saya tinggi, jabatan saya tinggi. Akhirnya orang-orang kaya berlomba-lomba menjadi pejabat. Setelah jadi betulan, apa bahagia? Enggak. Kalau dulu sebelum jadi apa-apa paling yang gunjing cuma tetangganya. Setelah jadi Pak Lurah yang gunjing satu desa. Setelah menjadi Pak Bupati yang gunjing satu kabupaten. Setelah jadi presiden yang gunjing satu negara. Apa enggak mumet kita? Dimarahi istri aja mumet, apalagi digunjing satu negara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa manusia ini enggak bisa bahagia dengan harta? Kenapa manusia ini enggak bisa bahagia dengan kekuasaannya? Enggak bisa bahagia dengan jalan-jalan kemana-mana? Enggak bisa bahagia dengan menuruti hobinya, itu kenapa? Masalahnya karena yang menciptakan manusia tidak meletakkan kebahagiaannya di situ. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada sepeda motor Yamaha. Pabriknya mengatakan, "Pak, ini kalau motornya pengen jalan, bensinnya harus pertamax." Kita nggak mau, bensin larang, banyu karo bensin podo ae kok. Akhirnya motornya itu diisi air kali. Mau diisi 1 tangki pun motor tidak akan jalan. Begitu juga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kebahagiaan manusia itu dalam harta. Tidak menjadikan kebahagiaan manusia itu dalam pangkat di dunia. Maka manusia semakin makso
pengen bahagia dengan harta, semakin stres otaknya. Karena dia ini mencari sesuatu tidak pada tempatnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di manakah Allah meletakkan kebahagiaan seorang manusia? Di manakah Allah Subhanahu wa taala meletakkan ketenangan di dalam hidupnya manusia? Di mana Allah letakkan? Di dalam iman dan takwa, hadirin yang mulia. Di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar kepada dia dari segala masalahnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini mana ada manusia enggak punya masalah? Enggak ada. Punto, sinten mawon. Yang jomblo punya masalah, yang menikah punya masalah, yang belum punya anak punya masalah, yang sudah punya anak masalah juga. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in akhta'ahu hadza asabahu hadza. Manusia ini kalau enggak kena masalah A, ya akan kena masalah B. Kok dari B lolos, ya akan kena di C. Kalau C lolos, ya akan kena di D. Yang penting intinya, selagi dia punya nyawa, masalah ada dalam diri dia. Punten sedaya menungso. Seorang manusia kalau dia enggak punya masalah dengan dirinya, ya masalah dengan istrinya. Kalau enggak punya masalah dengan istrinya, masalah dengan anaknya. Enggak punya masalah dengan anaknya, masalah dengan mertuanya. Kathah gitu ya Pak niki. Kalau enggak masalah dengan mertuanya, masalah dengan tetangganya. Enggak punya masalah dengan tetangganya, masalah dengan temannya. Enggak punya masalah dengan temannya, masalah dengan orang lain. Pokoknya teng donya niku mboten enten, tiyang mboten gadah masalah mboten enten. Nah, masalah manusia ini Allah selesaikan dari mana? Wa may yattaqillah. Nek menungso niku purun takwa dumateng Gusti Allah. Hadirin yang mulia, ada tulisan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Teng pundi niku, Pak? Teng Gadehan. Niku jenengan mlebet teng mriku, kita masuk saja di situ. Belum dapat uang itu sudah masalah, Pak. Setelah itu kita akan dihantui dengan cicilan haram, rokok, mumet bisa. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita hidup ini belajar takwa kepada Allah. Insyaallah ya mulia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang itu kalau takwa kepada Allah, Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang itu kalau takwa, rizkinya dari jalur yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau orang itu enggak takwa, jalur yang disangka mendatangkan rizki malah mendatangkan masalah kepada dia. Seorang istri yang pikirannya kalau sudah punya istri, sudah ada orang yang menghibur dia. Kalau sudah ada istri akan tenang hidupnya. Ternyata jantungannya gara-gara istrinya. Orang itu kalau enggak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisnis-bisnis yang menurut dia akan menguntungkan dia justru merugikan dia, enggak karu-karuan. Tapi kalau orang itu takwa, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Mun nate no dereng, Pak. Tangi turu tiba-tiba uang 1 kardus itu pernah nggak? Kalau belum pernah, kun pakai takwa nih berarti. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah semuanya.
Urusan itu bukan kecil atau besarnya, tetapi mudah atau tidak. Orang tuh walaupun urusan yang gak karu-karuan, yang diurusi berjuta-juta, bermiliar-miliar, kalau mudah selesai semua. Kayak Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman itu rakyatnya itu bukan hanya manusia, Pak. Manusia jadi rakyatnya, jin-jin, setan-setan jadi rakyatnya, kambing-kambing, sapi-sapi jadi rakyatnya, burung-burung jadi rakyatnya, ditoto manut sedaya. Itu yang niku nek takwa dumateng Gusti Allah sampai kewan ditoto manut, Pak. Tapi nek tiyang niku mboten takwa le Gusti Allah sing gadah utek mboten purun manut kali kita. Maka seorang wali itu mengatakan, saya ini sedang dekat dengan Allah apa sedang jauh dengan Allah, itu saya tahu. Gimana Pak caranya menandainya? Oh gampang. Kalau kuda saya nurut, saya atur gampang. Oh berarti saya ini sedang dekat dengan Allah. Jaran ku angel ditoto. Wah berarti saya ini sedang jauh dengan Allah. Nah, ini wali-wali itu seperti itu. Lah kita ini ngukur manusia itu dengan otak kita. Wah, ini kok tiba-tiba ngambek, ini saya salah apa ini? Salah kita ini bukan dengan manusia, Pak. Dengan siapa? Allah. Jak tas keluang itu termasuk masalah nih. Akhirnya uripe ruwet mboten rampung-rampung. Makanya hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita urusannya pengen gampang, lancar sedaya, bagaimana kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Insyaallah dia mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa itu apa tuh takwa itu? Al khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu maksudnya taat kepada Allah, takut kepada Allah, mengamalkan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, hidup hanya untuk persiapan akhirat. Itulah namanya takwa kepada Allah. Al khaufu minal jalil. Takwa niku napa to? Takwa niku wedi teng Gusti Allah. Monggo saniki niki kita ini pengen tahu kita ini takwa kepada Allah apa tidak. Gampang. Yang kita takuti siapa? Apakah Allah yang kita takuti atau istri yang kita takuti? Apakah Allah yang kita takuti atau perusahaan yang kita takuti? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah yang kita takuti atau sawah yang kita takuti? Kok takut sama sawah itu gimana, Pak? Ada orang di taskil, Pak, pripun iki? Kapan jenengan sajare badhe nisab? Anu nih, sawahe wayahe tandur nih. Hadirin yang mulia, sawah tidak melarang dia huruf, tapi saking takutnya sama makhluk sampai sawah yang diam menghalangi dia untuk dakwah fisabilillah. Makanya hadirin yang mulia, kita ini belajar wedine namung teng Gusti Allah. Insyaallah dia mulia. Man khafallah khafahu kullu syai. Orang itu kalau yang ditakuti hanya Allah, semuanya Allah tundukkan kepada dia. Suatu ketika seorang sahabat itu mengadakan perjalanan. Di tengah jalan rombongannya berhenti semua. Maka sahabat tadi tanya, "Ini ngopo to, Kang? Ada apa tuh kok berhenti semua ini?" "Iku, Syekh, ada macan di tengah jalan." "Oh, macan toh?" Didatangi. Macannya itu dijewer, Pak. Mikir-mikir, arek lewat ngurus wong mlaku. Ketika orang sudah takutnya hanya kepada Allah, macan-macan pun Allah tundukkan kepada beliau. Ada seorang ulama. Dia ini orang yang terpandang begitu mulia. Sampai raja itu nggak senang dengan keberadaan dia. Oleh raja tadi, ulamanya ditangkap, dimasukkan di dalam kandang singa yang sudah berhari-hari nggak makan.
Maka hadirin yang mulia, apa yang terjadi bukan singa menerkam dia, tapi singa itu menjilati kakinya. Maka hadirin yang mulia, setelah keluar dari penjara, ulama tadi ditanya oleh muridnya, "Wahai Tuan, apa yang kau rasakan ketika singa menjilati kaki? Apa yang kau pikirkan?" Beliau mengatakan, "Saya tadi itu ketika singa jilat itu saya mikir, air liurnya singa itu najis apa enggak?" Coba Pak, seekor singa kelaparan, sudah jilat kakinya, yang dipikir itu agama. Najis murah ya, ngono aku salah piye? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang itu kalau sudah takut sama Allah itu seperti itu, makhluk itu kecil semua. Tapi kalau orang itu takutnya kepada makhluk, maka Allah akan menjadikan semua makhluk menakutkan. Melihat istri menakutkan, melihat anak menakutkan. Saking menakutkannya istri, sudah niat itikaf tiba-tiba nggak jadi. Sudah niat nawaitul itikaf, selimutnya sudah dimasukkan, semuanya sudah lengkap. Tiba-tiba ada SMS, "Mas, betul enggak? Pas enggak?" Langsung hilang nomor kasih. Betul ngomong jemuleh jadi nomor Mas kata ndak sepayu. Niku namanya laki-laki iman lemah, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita belajar takut hanya kepada Allah. Insyaallah dimulai. Wal amalu bitangzil, orang itu dikatakan takwa kalau apa yang ada di dalam Al-Quran ia jadikan sebagai prinsip hidupnya. Setiap mau melangkah diukur dengan Quran. Ini langkah saya, ini langkah yang benar apa tidak? Setiap mau gerakkan tangannya diukur, tangan saya ini gerakannya sudah sesuai dengan Quran apa tidak? Setiap mau ngomong, omongannya diukur. Ini omongan saya, ini omongan yang dicintai oleh Al-Quran apa tidak? Kadang-kadang menungso niku ketoke niku manut teng Gusti Allah, tapi manut teng nafsune. Ketoke salat, tapi sebetulnya dia menuruti nafsunya. Kelihatannya dakwah tapi menuruti nafsunya, ini nggak ada gunanya Pak. Orang itu akan menjadi orang yang takwa kalau perilakunya dia ikutkan bukan kepada nafsunya, tetapi kepada apa yang Allah ajarkan dan apa yang Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diamalkan dalam kehidupan kita. Insyaallah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang iman itu harus belajar begitu. Mau dagang, dipikir dulu, perdagangan seperti saya, ini perdagangan yang halal apa tidak? Mau menikah, ini pernikahan yang seperti ini sudah sesuai dengan syariat apa belum? Sudah ada walinya apa belum? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau apa-apa disesuaikan dengan Quran, hidupnya barokah. Walaupun sepertinya itu enggak banyak tapi barokah. Tapi kalau orang itu menuruti nafsunya, sepertinya banyak tapi kopong. Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, bagaimana kita belajar segala gerak-gerik kita disesuaikan dengan syariat. Insyaallah dimulai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana biar kita menjadi orang takwa itu bagaimana? Hadirin yang mulia, orang itu tidak akan menjadi orang takwa kalau makanannya tidak bersih. Sayyidina Hasan Al-Bisri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kalau kamu mau memperbaiki hatimu, perbaikilah rotimu. Jadi bensinnya menungso niku panganan niku, Pak. Maka kita ini sebelum kita sholat, sebelum kita ngaji, sebelum kita wirid, sebelum kita doa, sebelum kita menangis kepada Allah, sebelum kita merengek-rengek kepada Allah, lihat dulu yang masuk di mulut kita itu apa. Hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam satu hadis dikatakan Rasulullah SAW beliau bercerita ada seorang yang dia ini memelas kepada Allah, pakaiannya compang-camping, rambutnya awut-awutan, wajahnya penuh dengan debu. Coba kita bayangkan, ini penampilannya sudah meyakinkan sekali. Ini Allah melihat hamba yang seperti ini, Masya Allah. Dia mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Perasaan dia doanya sudah mau nembus ke langit. Tapi Nabi mengatakan, Fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doa dia akan diterima oleh Allah? Pakaiannya haram, isi perutnya haram, bajunya haram, semuanya haram. Perkara haram niku meteni ati menghalangi seorang manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cek. Kita ini hidup itu dari mana? Kita ini masih berhubungan dengan bank konvensional apa tidak? Ini kita renungi. Kita serbane sak Vespa jubahan gawe utang bank. Niku khurute wis meteni ati. Mboten dugi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan apa yang masih tersisa dari dirimu mengenai riba. Jadi riba itu meninggalkan riba Allah barengkan dengan perintah takwa. Artinya nopo? Artinya kita niku dereng resik tenan takwane mboten dadi. Lebih mengerikan lagi Allah mengatakan fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kok kowe gak mari-mari le nantang perang karo Gusti Allah. Pripun, Pak? Wantun jenengan perang kali Gusti Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini gara-gara keinginan kita terlalu tinggi, pengen tampak gengsi, pengen dianggap sebagai orang kaya, sampai ngoyo-ngoyo mangan perkara haram. Nah, bagaimana biar kita ini bisa makan yang halal? Gampang saja. Kalau prinsipnya hidup sederhana, sing penting nyawane mboten ucul, rampung, Pak. Rampung sego niku mboten awis sekul niku 1000 menangsal. Jenengan dahar segol tok, sekothok nggih mboten mati kok. Ngelak mboten kudu tumbas aqua, ngombe teng kali niku sak wareke nggih saged. Maka ayah saya ini sering mengatakan, wahai seorang manusia, apakah engkau rela hanya demi 100.000 kau rela dibakar di neraka? Ngene niku, Pak. Makane dos pundi urip teng donya niku pokoke sing dilebokne teng weteng ning harus yang betul-betul kita yakin halal 100%. Insyaallah teman. Orang itu kalau makanannya halal niku anak awake ngujak ibadah nu enteng. Suatu ketika ada seseorang, dia ini hatinya itu gelap terus. Sowan kepada Pak Yainya, Pak Yai, saya ini hati saya ini kok sumpek terus, nggak ada rampung-rampungnya ini. Apa solusinya, Pak Yai? Kamu duduk sini. Sama Pak Yai dibikinkan kopi, Pak. Nyoh. Tapi ini kopi nggak ada udutnya, kopi tok. Nah, nggak udut tambah peteng meleh berarti. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia minum kopi langsung semangat ibadah, padang atine. Loh, Pak Yai, kopi jenengan kok eram men? Iya, sing gawe wali ya. Kowe ngombe langsung padang atine. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau ini adalah seorang yang sangat hebat. Saking hebatnya itu Imam Ahmad itu cerita terus kehebatannya Imam Syafi'i itu kepada putrinya. Akhirnya suatu ketika Imam Syafi'i itu silaturahim ke rumahnya Imam Ahmad. Putrinya penasaran. Ini orang yang katanya bapak saya hebat itu kayak apa tuh orangnya? Ternyata ketika Imam Syafi'i datang di situ, semua makanan dihabiskan sendiri.
Maka putrinya mulai suudon ini. Katanya wali, katanya ahli ngaji, teko-teko ngentekne sego. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah makan Imam Syafi'i itu pamit tidur. Diintip sama putrinya, lah bar mangan langsung turu. Ditunggu enggak tahajud. Sampai subuh langsung bangun ke masjid sholat subuh tanpa wudu. Wis putrinya ini tambah bertanya-tanya lagi. Ini jarine wali kok modelnya gak kena belas sih gitu. Akhirnya putrinya itu bilang sama ayahnya, "Ayah, katanya Imam Syafi'i itu orang hebat. Mana saya lihat begini. Aja suudon saya karo kiai. Kita tanya. Wahai Imam, ini putri saya ini komplain, kenapa engkau ini kok makan banyak di sini?" Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Saya tahu makanan kamu itu makanan yang paling halal dan kamu orang soleh. Maka makan sebanyak-banyaknya, yaitu insya Allah akan menambah ibadah saya." Makanya karena itu markasnya segori telas nih, soalnya ya. Kayaknya kaya tiang kota makan cekidah-cekidah gak ada lawuhe. Niku sing masak niku wali-wali niku, Pak Zuhri dan teman-temannya ahli-ahli dakwah niku jenengan dahar langsung 4 bulan niku. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Syafi'i putrinya masih tanya lagi, jenengan setelah makan langsung tidur enggak tahajud? Saya semalam suntuk tidak tidur, saya merenungi masalah fikih, semalam saya bisa memecahkan 70 masalah. Lah kok enggak wudu? Lah wudu saya isya masih ada, kenapa saya harus wudu? Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya ambil dari cerita ini apa? Imam Syafi'i makan banyak karena yang paling halal dan dimasak orang soleh. Nah, kadang-kadang kita itu makanan itu yang penting enak. Ketok warung sate gulai mampir. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, warung manapun tuh, Pak, warung manapun. Itu kalau kita makan, itu habis makan mesti seneng duit. Karena apa? Karena penjualnya itu pengen dia mendapatkan keuntungan dan niatnya yang masak itu nyetrum kepada kita. Akhirnya seneng nang warung golek duit mau betul leren-leren. Makanya kita niki nek pengen dados wali, pengen dados tiyang takwa, kedah mangan sing resik. Insyaallah ya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua kali, orang tuh enggak akan bisa takwa kepada Allah, tunduk kepada Allah kalau tidak diberi hidayah oleh Allah. Lah bagaimana supaya hidayah itu datang? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, siapa orang yang mau susah payah di dalam agama Allah, Allah akan menjanjikan kepada dia lanahdiyannahum, sungguh pasti. Kira-kira kalau yang janji Allah itu pasti nyata atau tidak? Pasti nyata. Lanahdiyannahum subulana, sungguh pasti aku akan memberi hidayah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, memang hidayah itu kadang datang tanpa mujahadah. Tapi kalau sampean duduk manis senyum-senyum nunggu hidayah, bisa aja datang, bisa saja tidak. Tapi kalau kita mau mujahadah, purun rekoso kangge agama, insyaallah Allah akan memberikan hidayah sehingga kita tambah hari tambah takwa kepada Allah. Insyaallah dimulai. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita pentingnya meluangkan waktu, pergi ke pelosok-pelosok desa, pergi ke gunung-gunung yang mana di situ belum ada orang kenal kita, belum ada orang yang siap ngekrom kita, kepanasan, kedinginan, kudanan krono agama. Saat itulah nanti pulang-pulang kita akan penuh dengan hidayah. Nah kita ngriya turu. Mangan ngombe, tilem meleh, mangan ngombe, tilem meleh. Mengke kita mboten nate rekoso. Nek mboten rekoso, hidayah mboten teko-teko.
Nah kita niku kali hidayah nu perlu napa mboten? Perlu. Karena apa hadirin yang mulia? Karena kita ini kejar-kejaran dengan umur kita. Kita ini di dunia ini nggak lama. Dari waktu yang Allah siapkan yang nggak lama itu sudah banyak yang sudah kita habiskan. Umurnya menungso niku pinten to? Paling 70 tahun, 80 tahun. Nek nek dihitung mulai bayi, malah rambutnya jenengan mun putih lho. Rambutnya sudah putih, giginya sudah mulai banyak yang ompong, gitu. Itu berarti sudah agak-agak bau tanah. Maka urusan cari akhirat, urusan cari hidayah, ini merupakan urusan yang gak boleh ditunda lagi. Insyaallah dimulai. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang niat belajar memperjuangkan agama, mujahadah untuk agama, silahkan daftarkan nama 4 bulan. Monggo silakan yang niat 4 bulan negeri jauh langsung berdiri, daftar lagi ke tim taskil negeri jauh di sebelah depan utara. Silakan monggo Pak, Masya Allah. Dan ini kenapa hidayah mun kakean Pak, mboten purun ngadeg ini. Monggo. Mari Pak, kita berdiri, belajar, berjuang untuk agama. Kita ini lelah untuk sawah kita siap. Allah untuk sawah kita siap. Macul mulai injing sampai dugi sore, sampai kulitnya aslinya putih dadi ireng. Dan mosok nggih mujahadah kangge agama mboten siap. Gusti Allah niku mboten nate mbledhok, Pak. Gusti Allah niku nek janjeni mesti diparingi. Tapi nek macul teng sawah, jenengan niku sering dibledhuki kali sawah. Ketoke arep tukul, arep panen, potong leher bar. Modale mboten saged kesaur, akhirnya namung ninggal utang. Ngeten nggih mboten kapok. Sesuk nggih macul malih. Mbok yo semangat ngeten niku dipindah teng agama ngono lho, Pak. Monggo. Mari Pak, negeri jauh kumpul dengan Ustaz Alwan. Silakan. Monggo negeri jauh IPB, monggo. Niat riyen mawon, Pak. Niat riyen mawon. Berangkatnya kapan? Niku sing berangkatnya sinten? Allah. Kita niku pengen berangkat nek mboten berangkat nggih mboten berangkat. Mboten pengen berangkat nek diberangkati Gusti Allah nggih berangkat. Tapi bedone sing niat oleh ganjaran. Sing mboten niat mboten oleh ganjaran. Monggo. Mari Pak, niat Pak. Niat negeri jauh dan IPB silakan yang niat. Monggo. Berangkatnya dimusyawarahkan. Mari, berangkatnya dimusyawarahkan. Niat dulu, berangkat dulu, kuatkan niatnya, menjaga niatnya, menyiapkan untuk keberangkatannya. Mari. Monggo. Pun diskon pun 4 bulan dalam negeri. 4 bulan dalam negeri, Pak. Monggo. Mari Pak, 4 bulan 40 hari dalam negeri. Cash maupun menyertai jamaah santri yang akan berangkat. Monggo. Masya Allah. Mari jamaah sekalian. Mari Pak. Masya Allah. 4 bulan 40 hari saniki Pak, pun kula diskon iki. Mosok kita sing mboten purun jenengan niku. Monggo. Mari Pak. 4 bulan 40 hari cash ataupun nanti menyertai jamaah santri. Minggu yang akan datang jamaah santri akan banyak dikeluarkan. Perlu orang-orang kampung menyertai jamaah santri. Boleh sekarang niatnya untuk daftar. Silakan. Mari. 4 bulan 40 hari. Itu dalam satu cerita itu Pak. Itu bidadari di surga itu. Itu kalau lihat suaminya sungguh-sungguh ngamalkan agama, ditaskil ngadeg ngoten. Oh, seneng Pak. Dipamer nih bojone niku teng kanca-kanca. Delok lho, bojoku ahli ibadah taskil langsung ngadeg. Nek maca budek ngene iki widadarine wisin, Pak. Bojoku wis enggak bisa berdiri. Teng donya men peluh nang akhirat pripun kuwi. Monggo ngadeg Pak, ben mengki teng akhirat kuat ngadege. Monggo. Monggo. Mas Turat saniki, monggo. Mari Mas Turat, berapa hari saja silakan. Monggo. Mari Mas Turat, 10 hari, 15 hari atau berapa hari saja. 3 hari dari halaqah dari mahalah yang niat dilaporkan ke tim taskil Mas Turat. Mari. Berapa hari saja?
3 hari dari halaqah, dari mahalah yang sudah disiapkan, bergerak di mahalahnya masing-masing, di halaqah masing-masing, didaftarkan di tim Tazkiyah Masdar. Mari Pak. Insyaallah sedaya ta nggih. Saniki mudzakarah 2233 janjian khurutnya itu kapan? Jangan sampai kita meninggalkan majelis ini dalam keadaan niat pun belum dipasang. Alangkah pelitnya diri kita untuk urusan akhirat. Kalau khurut itu kan harus mengeluarkan duit, tinggalkan anak, tinggalkan istri. Kalau niat itu loh, gak ragat loh Pak. Niat itu bener ragat. Duit ingin mboten kalong, tenaganya mboten kalong, tapi orang pasang niat dengan sungguh-sungguh itu sudah ada nilainya di sisi Allah. Maka kita jangan sampai meninggalkan tempat ini kecuali sudah masang niat, pokoknya sisa hidup saya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.